Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib minat matematika wajib atau matematika umum ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ya. Ini ada di kelas 10 bab pertama ya. Nah, sebelum kita ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, kita masuk dulu ke konsep dasar nilai mutlak ya, supaya kita lebih paham dari konsepnya dulu. Nah, apa sih konsep dasar nilai mutlak itu ya? Ini ada permasalahan nih. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak tersebut melompat 6 langkah ke kanan, kemudian 8 langkah ke kiri, dilanjutkan 5 langkah ke kanan dan diakhiri 6 langkah ke kiri ya. Nah, di sini ada dari permasalahan ini ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama, buatlah sketsa lompatan anak tersebut. Berarti kita harus membuat garis bilangan ya. Sketsa nih, misalkan. Oke. Nih. Ini adalah garis bilangannya supaya kita membuat sketsanya ya. Misalkan dari sini posisi diam anak tersebut ya. Dari posisi diam berarti misalkan posisi diamnya kita anggap 0 ya. Oke. 3 4 5 6 ya. Ini kita tulis dulu. Ke kanan itu adalah positif seperti biasa garis bilangan ya. 3 4 5 6. Ini ke kiri itu adalah negatif ya. Kita seperti biasa buat dulu garis bilangan supaya lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini ya. Misalkan dari sini nih, dari awal dia diam ya. Nah, si anak ini diam di 0 berarti. Yang pertama 6 langkah ke kanan. Oke, ke kanan 6 langkah nih. Ke kanan 6 langkah, berhenti di 6 ya. Lalu ke kiri ini 6 langkah. Lalu ke kiri kemudian 8 langkah ke kiri. 8 langkah ke kiri berarti coba kita hitung 1 2 dari 6 berarti ya, karena dia setelah maju 6 langkah berarti ada di titik 6. Lalu 8 langkah ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berhenti di min 2. Berarti dari sini dia maju 8 langkah. Nah, sampai di titik min 2 ya. Ini 8 langkah ya. Lalu kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan lagi. Berarti dari sini dia ke kanan ya. Dari sini dia ke kanan. Nah, ke kanan lagi 5 langkah berapa? Dia berhenti di angka berapa ya? 1 2 3 4 5. Berarti di angka 3 nih dia akan berhentinya di angka 3 positif. Nah, di sini ya. Ini 5 langkah. 5 langkah. Nah, dari sini diakhiri 6 langkah ke kiri. Oke, 6 langkah nih dari sini. 6 langkah dari 3. Coba hitung 1 2 3 4 5 6. Berarti dia akan berhenti di titik min 3 ya. Di sini nih. Ini 6 langkah. Oke, kita tulis nih, ini 6 langkah ya. Ini 5 langkah. Yang ini 8 langkah, yang ini 6 langkah ya. Jadi yang pertama 6 langkah ke kanan, kemudian dari kanan dia lompat lagi 8 langkah ke kiri sampai di titik min 2, lalu dia dari min 2 lompat lagi ke kanan 5 langkah, berhenti di titik positif 3 ya. Dari positif 3 dia melompat lagi 6 langkah ke kiri, berhenti di titik min 3 ya, diakhiri di titik min 3 ini ya. Nah, ini adalah sketsa lompatan anak tersebut. Nah, yang kedua nih, tentukan langkah posisi akhir. Jadi anak itu ada di posisi mana? Ini tadi ya di angka min 3 ya. Berarti gimana nih? Yang pertama dia 6 langkah berarti 6 ya. Kemudian 8 langkah ke kiri. Kalau 8 langkah ke kiri berarti min 8 ya. Lalu 5 langkah ke kanan berarti tambah 5 ya. Lalu berapa? 6 langkah ke kiri berarti min 6 ya. Nah, 6 dikurangi 8 min 2. Min 2 ditambah 5 berarti positif 3. Positif 3 dikurangi 6 berarti negatif 3.
Ya, untuk soal yang ketiga, yaitu berapa langkah yang dilakukan anak tersebut. Nah, apa sih bedanya dengan soal yang kedua? Kalau yang kedua adalah posisi akhir ya. Kalau yang ketiga adalah berapa langkah yang dilakukan anak tersebut. Oke. Yang pertama itu langkahnya kan 6 ya. 6 langkah. Ditambah yang kedua itu 8 langkah tapi ke kiri ya. Berarti min 8. Oke, tambah lagi langkah ketiga itu adalah 5 langkah ke kanan, berarti positif ya. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah 6 langkah ke kiri, berarti negatif ya, negatif 6. Nah, ini berapa langkah yang dilakukan anak tersebut, ini jumlahnya adalah 25 langkah. Oh, kenapa Bu 25 langkah ya? Nah, berapa? Kok 25 langkah? Nah, ini masuk ke konsep dasar nilai mutlak. Karena langkah itu, setiap langkah itu tidak ada yang negatif ya. Mau ke kanan, mau ke kiri, tetap misalkan ke kanan langkahnya 5. Terus ditambah lagi ke kiri langkahnya 5. Ya berarti berapa langkah? 10 langkah kan, meskipun itu ke kanan dan ke kiri ya. Berarti masuk ke konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak 6. Nah, ini ya tanda nilai mutlak itu ada batas kanan kiri yang seperti ini. Kemudian nilai mutlak min 8 ditambah nilai mutlak 5 ya, ditambah nilai mutlak min 6 ya. Nah, nilai mutlak 6 itu adalah 6. Lalu nilai mutlak 8, nilai mutlak min 8 itu adalah positif 8 ya. Lalu nilai mutlak 5 ya 5. Lalu nilai mutlak min 6 adalah 6 ya. Jadi semuanya positif. Makanya nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Kenapa? Karena dilambangkan seperti langkah. Langkah itu mau ke kanan mau ke kiri tidak menjadi ke kiri jadi langkahnya min 5 ya, tapi langkah itu kan mau ke kanan ke kiri tetap langkahnya positif ya. Jadi ketika dijumlahkan 6 tambah 8 adalah 14, 14 tambah 5 adalah 19, 19 tambah 6 adalah 25 langkah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk konsep dasar nilai mutlak nih. Oke. Ya, supaya lebih paham kita coba nih beberapa contoh yang lain misalkan ya dalam konsep dasar nilai mutlak ini. Misalkan contoh ya, nomor 1 misalkan nilai mutlak min 7 ya. Berapa sih nilai mutlak min 7? Nah, karena tadi balik lagi nilai mutlak itu diumpamakan seperti jarak itu selalu bernilai positif ya. Berarti kalau nilai mutlak min 7 maka nilainya itu adalah 7 ya. Lalu misalkan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3 ya, nilai mutlak min 3, maka menyelesaikannya adalah nilai mutlak 2 yaitu 2, nilai mutlak min 3 yaitu 3 ya, maka 2 ditambah 3 adalah 5 ya. Oke, misalkan contoh yang ketiga nih, nilai mutlak 1 kurangi 3 dikurangi nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak min 1 misalkan ya. Maka cara menyelesaikannya adalah 1 dikurangi 3 adalah min 2 ya, nilai mutlak min 2 dikurangi min 5, nilai mutlak min 5 ditambah nilai mutlak min 1. Coba nilai mutlak min 2 berarti 2 dikurangi nilai mutlak min 5 adalah 5 ditambah nilai mutlak min 1 adalah 1 ya. Maka 2 dikurangi 5 min 3 ditambah 1 adalah min 4 ya, seperti itu ya. Oke, atau misalkan nilai mutlak nomor 4 ya, nilai mutlak min 2 pangkat 3 gitu ya. Maka nilai mutlak min 2 pangkat 3 adalah nilai mutlak min 8. Nilai mutlak min 8 itu hasilnya 8 ya, seperti itu untuk contoh soal nilai mutlak itu sendiri ya. Oke, satu lagi deh contohnya, misalkan nomor 5, nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 3 ya, atau min 5 deh misalkan ya. Oke, min 5 nilai mutlak min 5, maka hasilnya adalah
nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 5 itu 5. 2 dikali 5 adalah 10 ya, seperti itu untuk contoh nilai mutlak itu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.